Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits bersama Amarket pada edisi analisa mingguan kita, dimana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 12 hingga tanggal 16 Januari nanti. Kita akan mencoba memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kita akan mencoba menganalisa keadaan, kejadian, atau perspektif apa yang terjadi selama 1 minggu ke depan. Dan kami berharap semoga apa yang kami berikan, analisa serta kajian, informasi yang kami berikan bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading atau minimal sebagai masukan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama, seperti biasa kita akan melihat kejadian apa saja yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, di sini sudah sangat jelas rekan trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika sebagai acuan semua pasangan mata uang di dunia. Kita bisa lihat di awal minggu pertama bulan Januari bagaimana indeks dolar Amerika ini sangat luar biasa, terbang tinggi hingga sempat rekan trader secara garis besar, kalau rekan trader lihat, sempat menyentuh level 99.044, walaupun akhirnya dia menutup perdagangannya itu di seputaran 98.778. Dan apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika di perdagangan minggu lalu tidak bisa dilepas dari keadaan geopolitik yang terjadi selama 1 minggu, di mana kejadian-kejadian yang sangat luar biasa mulai dari Venezuela hingga kita bisa lihat bagaimana rencana Donald Trump untuk mengambil Greenland ini membuat dolar sebagai mata uang safe haven sedikit melambung tinggi. Ini juga bisa dilihat juga dari bagaimana situasi serta data-data yang terjadi, data-data fundamental yang terjadi mendukung hal tersebut selama 1 minggu ini rekan trader. Sehingga kita bisa melihat bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat signifikan di awal tahun 2026. Ditunjang juga dengan apa yang terjadi selama 1 minggu ini. Hal ini rekan trader membuat tekanan yang sangat luar biasa terhadap Euro USD dan beberapa pasangan mata uang lainnya. Kita bisa lihat Euro USD pada minggu kemarin turun sangat luar biasa hingga level 1.16150. Di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat rekan trader bahwa Euro USD sangat terpengaruh dengan ketegangan geopolitik yang terbentuk di pasar keuangan di awal tahun 2026. Hal ini sangat memberikan peluang yang sangat besar sehingga membuat tekanan yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang ini. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa kemajuan ekonomi Eropa masih tetap lesu, ya, tetapi secara garis besar para pembuat kebijakan tidak terlalu mempermasalahkannya rekan trader. Nah, selanjutnya rekan trader kita lanjut di pound sterling USD. Kita bisa lihat untuk pound sterling secara garis besar di minggu yang lalu pound sterling ini benar-benar mengalami sedikit tekanan dan dia benar-benar kembali lagi jatuh rekan trader hingga level 1.33878. Nah, ini tidak bisa dilepas rekan trader dari kembali lagi gejolak geopolitik yang terjadi serta menguatnya indeks dolar Amerika di awal tahun ini. Sedangkan untuk gold luar biasa. Gold masuk dalam fase konsolidasi setelah sempat jatuh di penghujung tahun kemarin hingga menembus level 4271. Kita bisa lihat gold pada minggu yang lalu kembali masuk ke zona 4.500 rekan trader. Sangat luar biasa di penghujung minggu. Hal ini juga tidak bisa dilepas dari bagaimana hasil dari non-farm payroll
berada di seputaran 54.000, membuat non-farm payroll ini memberikan kekuatan yang dahsyat terhadap gold, dan gold sempat menguat hingga 4.516 walaupun akhirnya ditutup di 4.509. Sedangkan rekan trader bisa lihat untuk USD Yen Jepang pada prinsipnya pada minggu yang lalu dia masih tak berada di tendensi bullish, dan ini juga tidak bisa dilepas dari keadaan yang membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan sehingga sangat memberikan dukungan yang kuat terhadap mata uang ini. Secara garis besar USD Yen Jepang secara signifikan menembus di atas penghalang di posisi 158, dan ini adalah pertama kalinya sejak awal Januari tahun 2025. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, rekan trader, ini secara teknikal, dan bagaimanakah dari kalender ekonomi selama minggu lalu terjadi rekan trader. Nah, ini secara garis besar kita bisa lihat untuk kalender ekonomi minggu lalu. Secara garis besar kita bisa lihat di sini hampir selama 1 minggu seperti yang telah saya bilang bahwa tidak memasuki lautan masa lembo, dan data-data yang dikeluarkan memang benar-benar memberikan kekuatan terhadap bagaimana indeks dolar Amerika bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita lihat bagaimana indeks manajer pembelian berada sekitar 47,9, indeks manajer pembelian jasa juga berada 52, perubahan tenaga kerja ya berada sekitar 41.000, lowongan pekerjaan berada di sekitar 7,146 juta, ya klaim pengangguran sedikit mengalami penurunan dari prediksi 213 menjadi 208, dan puncaknya itu di non-farm payroll berada di seputaran 50k. Nah, artinya kalau dengan adanya 50k ini tendensi untuk pemangkasan tingkat suku bunga semakin tinggi, dan ini juga bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan ke depan. Walaupun secara garis besar hal ini bisa ditopang dengan bagaimana keadaan geopolitik. Intinya minggu lalu itu keadaan geopolitik yang memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap beberapa pasangan uang mata uang lainnya, karena memang ini memberikan daya yang sangat kuat terhadap indeks dolar Amerika untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi data-data yang dikeluarkan minggu kemarin lebih memberikan peluang yang sangat besar terhadap pemangkasan tingkat suku bunga atau tingkat suku bunga yang lebih rendah yang akan diterapkan oleh The Fed dan akan dirumuskan pada pertemuan FOMC di akhir bulan ini. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah rekan trader pergerakan pasar untuk minggu depan? Nah, ini minggu depan ini dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Yang perlu kita lihat pertama adalah kita akan melihat secara fundamental dulu apa yang akan terjadi di minggu yang akan datang dari tanggal 12 hingga tanggal 16 nanti. Dimulai pada tanggal 12, pasar untuk wilayah Amerika tidak ada data-data, tapi harus diperhatikan juga ada data-data kecil seperti statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan biasanya hari Senin ini tidak terlalu banyak data yang dikeluarkan, dan mulai bergeliat datanya itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari itu pada pukul 20.30 akan keluar data IHK, ya, data inflasi akan dikeluarkan, indeks harga konsumen atau data inflasi akan dikeluarkan pada pukul 20.30, dan pada pukul 22 akan ada penjualan rumah baru. Hari Rabu kita masuk dengan IHP, indeks harga produsen, ya. Penjualan retail pada pukul 20.30, penjualan retail inti, penjualan rumah lama pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Dilanjutkan pada hari Kamis, kita lihat dari Inggris ada PDB dikeluarkan, indeks manufaktur Philadelphia dikeluarkan 20.30, ya, klaim pengangguran awal seperti biasa setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, dan indeks manajer pembelian PMI manufaktur. Dan pada hari Jumat akan dikeluarkan data inflasi dari Jerman. Nah, ini harap untuk diperhatikan oleh rekan trader semuanya sebagai acuan nanti dalam melihat arah pergerakan ke depan selama 1 minggu yang akan datang. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau ini adalah fundamental,
bagaimanakah sesi teknikal yang akan terjadi. Kita akan mencoba memprediksikannya. Untuk teknikal, seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dulu ke indeks dolar Amerika sebagai acuan kita. Untuk indeks dolar Amerika, prediksi yang kami bisa lakukan untuk rekan trader adalah setidaknya dalam analisa kami dengan situasi yang sedang genting seperti kayak gini, kami masih tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk naik lagi ke sedikit posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Masih punya peluang rekan trader ya. Oleh karena itu analisa kami menyatakan bahwa kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk bisa sampai ke level tertinggi. Sahabat saya lihat dulu. Nah, oke, di sekitaran sini. Oke. Analisa kami menyatakan bahwa dia ini bisa sampai di level tertinggi di posisi 99.180. Dia akan mencoba kembali lagi ke posisi 99. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa peluang untuk pelemahan masih tak besar dan dia bisa kembali jatuh lagi ke level terendah di posisi 98.208. Jadi pada prinsipnya pada minggu depan ini peluang untuk kembali ke level 99 itu sangat besar, walaupun secara garis besar masih tetap ada peluang yang sangat luar biasa untuk jatuh kembali lagi ke level terendah di posisi 98.209. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, Euro USD dari kacamata kami, Euro USD ini sedikit ya punya peluang untuk bisa terkoreksi. Koreksinya ini menurut analisa kami, dia bisa kembali terkoreksi hingga level paling terendah itu menurut kami di seputaran 1.15933. Tapi analisa kami menyatakan bahwa koreksi yang paling masuk dalam logikanya itu di seputaran 1.15766 ya. Walaupun harap diperhatikan peluang untuk kembali naik pun juga masih tak besar, dan menurut analisa kami dia ini bisa kembali naik hingga level tertinggi menurut kami itu akan berada di seputaran 1.16817. Nah, jadi di sini rekan trader ya, pola pergerakannya menurut kami itu sabar. Oke, di sini dari 1.15765 hingga 1.16817. Dan untuk pound sterling dalam analisa yang coba kami berikan buat rekan trader, pergerakannya ini masih terus dihantui ya. Masih ada hantu untuk menyatakan bahwa pasangan mata uang ini akan sedikit melemah lagi ya. Analisa kami peluangnya masih terus bisa terjadi pelemahan, dan analisa yang coba kami bawakan bahwa dia masih bisa melemah hingga level 1.33181. Walaupun kembali hati-hati bahwa ada sedikit harapan untuk dia bisa kembali menguat ya. Jadi penguatan dia itu menurut kami bisa sampai di level 1.34817. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, sabar saya lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi 1.133.181 hingga 1.34817. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimanakah untuk gold? Nah, gold ini sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, walaupun peluang pelemahan masih tetap ada, membalikan arah, konsolidasi, koreksi, tapi gold ini masih berada dalam situasi untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Hati-hati, bukan cuma 4.500, tapi 4.600 bisa ditembus gold minggu yang akan datang. Ya, bukan cuma 4.500, tapi 4.600 bisa ditembus gold untuk minggu depan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan serangan balik mendadak membuat dia kembali lagi jatuh hingga level 4.356.
Ya, jadi pada prinsipnya rekan trader, hati-hati 4.600 bisa tercapai gold untuk minggu depan. Peluangnya masih tetap ada. Tapi di satu sisi pun juga serangan balik mendadak akan selalu bisa terjadi dan bisa membuat gold ini kembali lagi keluar dari zona 4.500 dan dia bisa kembali jatuh lagi di 4.356,23. Jadi harap diperhatikan, tapi menurut saya sih ya 4.500 ke atas menuju 4.600 ya kemungkinan besar bisa tercapai dalam minggu ini. Bisa ya, kemungkinannya bisa menuju. Intinya gold ini akan terus naik rekan trader. Hal ini pun juga didorong oleh data fundamental ya, data non farm payroll kemarin juga ya memang memberikan sedikit masukan bahwa memang gold itu kemungkinan besar dia akan naik rekan trader. Tapi segala sesuatu harus dipertimbangkan. Peluang turun pun juga masih bisa ada, tapi turunnya itu tidak terlalu luar biasa banget, tapi peluang masih besar peluang untuk mengalami penguatan. Sedangkan untuk USD yen Jepang kalau kita lihat memang pengaruh kekuatan dolar masih tetap besar. Ya, analisa saya kemungkinan dia akan mencoba kembali naik lagi ya, menurut saya 159 bisalah tercapai, tapi sekali lagi bahwa hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali jatuh pun juga masih sangat besar dan bisa membuat dia bisa turun lagi di posisi 156.031. Nah, ini adalah pola yang bisa terjadi pada USD yen Jepang minggu depan. Oke rekan trader semuanya, cara garis besar rekan trader analisa kemingguan kami telah kami berikan buat rekan trader. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetap semangat terus, analisa terus. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Terus berjuang terus dan terus analisa, karena hasil analisa rekan trader adalah yang paling terbaik. Tetaplah bersama market dan kami berharap analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.